Ngomongnya susah. Ya Mbak Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Wa bihi wabarakatuh. nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi melanjutkan kelas nahwu kita. Masya Allah ya. Ini mungkin kemungkinan ini akhir bulan Sya'ban. Dan kemungkinan kalau nanti apa namanya pengumuman kemungkinan malam ini ya, kemungkinan malam ini akan sholat tarawih dan besok apa namanya puasa sudah bisa kita laksanakan. Kita nunggu berita nanti malam ya. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita berharap ya, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadikan kita menjadi hamba yang lebih baik lagi ya dari segala sisi ya, dari ibadah kita, dari semangat belajar kita, dari tutur kata kita ya. Ya ala kulli hal semoga bulan Ramadan bisa menjadikan kita menjadi hamba yang muhasabah ya, senantiasa bermuhasabah. Dan saya mohon maaf lahir batin kepada umat semuanya, kepada akhwat semuanya bila selama ini ya saya ada salahnya baik dari tingkah saya atau tutur kata saya, ya mohon dimaafkan. Baik, kita lanjutkan kelas nahu kita. Kita sudah sampai pada Jawa Zimul Mutore ya pada sebulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Kita sudah Jawa Zimul Mutore sudah memasuki Jawa Zimul Mutore ya bagian yang pertama ya. Jawa Zimul Mutore itu adalah amil-amil yang dapat menjazmkan fiil mudhore ya. Jawazim ya yang dapat menjazmkan fiil mudhore ya. Nah, kita tahu ya, kita tahu bahwasanya keadaan i'rab ya, keadaan i'rab itu ada empat, marfu, mansub, majzum dan majrur. Oke, marfu, mansub itu ya bisa dipakai untuk isim dan juga fi'il. Adapun jazm atau majzum hanya bisa dipakai fi'il saja ya, dan yang majrur hanya bisa dipakai isim saja. Baik. Adapun yang jazm, yang majzum ini berlaku untuk yang fi'il mudhari. Ya, baik. Kemudian amil-amil apa saja yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18. Ada 18 ya. Kita ketahui dari 18 ini ya dibagi menjadi dua bagian. Ya, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu amil-amil atau adawat, alat-alat yang menjazmkan fi'il mudhari ya, itu hanya fiilnya itu menjazmkan fiil satu fiil saja. Ya, jadi di sini bagian pertama adalah yang menjazmkan satu fiil saja dan ini sudah kita bahas ya. Dan yang kedua adalah yang menjazmkan dua fiil. Oke ya. Jadi di situ ada amilnya, ada adawatnya. Nah, dari adawat itu bisa menjazmkan satu fiil ya dan sebagian yang lain bisa menjazmkan dua fiil ya. Dengan contoh kita akan mudah memahaminya. Nah, adapun pembagian yang pertama itu ada 6 huruf ya, yang sudah kita bahas juga fasid tatu ahruf. Ada 6 huruf ya. Insya Allah mudah yang untuk 6 huruf ini ya. Lam lamma, alam alamma, lam lamma. Kemudian yang 3 4 dikasih hamzah sebelumnya. Alam alamma ya, lam lamma alam alamma, lamul amr sama lamun nahi ya, lamul amr sama lamun nahi sama-sama lam. Bedanya di sini lam yang pertama disebutkan lamul amr, lam yang berupa perintah, lamun nahi, lam yang berupa larangan ya.
Ala kulli hal bisa dimurojaah lagi yang untuk bagian pertama. Ya. Nah, kita perhatikan di sini ini disebutkan bagian pertama ada 6 huruf. Jadi keseluruhan dari bagian yang pertama itu berupa huruf, ya, berupa huruf. Karena apa? Karena yang bagian kedua ternyata nggak semuanya huruf. Yang bagian yang menjazmkan dua fi'il itu nggak semuanya berupa huruf. Baik, kita masuk ke al-qismu tsani. Wa ammal qismu tsani, dan bagian yang kedua, ya wa huwa ma yajzimu fi'lain, dan dia itu dapat menjazmkan, memajzumkan dua fi'il. Dua fi'il itu berarti kan ada dua fi'il tuh, fi'il yang pertama dan fi'il yang kedua. Wa yusamma awwaluhuma, fi'il yang pertama yang dijazmkan oleh adat ini dinamakan fi'il syart. Nah, ini perlu, ini ada istilah baru lagi namanya fi'il syart, ya, syart. Kemudian huma, dan yang kedua, fi'il yang kedua dinamakan jawab syart, jawab syart, boleh jawab syart atau jawab syart. Oke, ya. Yang pertama fi'il syart, yang kedua jawab syarat. Oke. Atau jazauhu. Ya sama aja. Jawab syarat. Jawab itu jawaban dari fiil ini. Dari fiil yang pertama. Ya. Contohnya misalnya saya bilang jika kamu belajar. Ya. Jika kamu belajar. Kamu belajar. Jika di sini adalah adat jazm yang menjazmkan fiil. Ya, jika kamu belajar tanjah. Nah, jika kamu belajar di sini tadrus, tadrus, ya. Jika kamu belajar tadrus itu dinamakan fiil syart. Ya. Kenapa? Karena fiilnya datang sesudah syart. Syaratnya itu ada jazm tadi jika. Nah, itu dinamakan syart tadi. Nah, fiil sesudahnya dinamakan fiil syart. Jika kamu belajar tanjah. Nah, tanjah itu fiil kedua. Dinamakan jawabus syart. Jawaban dari ketika saya bilang jika kamu belajar. Ya, karena apa namanya, kalimatnya nggak akan sempurna kalau saya hanya berhenti di jika kamu belajar. Ya, makanya harus ada jawabus syart, ada jawabannya. Ya, maka apa? Ya, kamu berhasil. Intadrus tanjah. Oke, itu istilah baru fi'il syart sama jawab syart wa jazauhu. Jaza artinya balasan. Jawab, jawaban atau balasan. Oke ya? Insya Allah bisa difahami. Nah, bagian kedua ini ternyata ada pembagian lagi. Ternyata ada macamnya lagi. Yaitu ada 4 macam. Ya, fahuwa ala arba'ati anwa. Ternyata ada 4 macam. Kalau bagian pertama langsung ada 6 huruf. Ya, 6 huruf. Semua 6-6-nya ini adalah huruf. Nggak dibagi-bagi lagi, 6 huruf. Adapun pembagian kedua dibagi lagi menjadi 4 macam. Baik. Macam yang pertama yaitu harfun bittifaq. Nah, di sini kan tadi sudah kita singgung bahwasanya bagian kedua itu tidak seluruhnya harf, ya. Terus apa kalau nggak seluruhnya harf? Ternyata ada isim juga. Baik, maka kita akan ketahui mana yang harf, harf itu huruf, mana yang isim, ya. Bagian yang pertama atau macam yang pertama yaitu harfun bittifaq, yaitu huruf. Bittifak itu sesuai kesepakatan. Semua sepakat bahwasanya ini loh termasuk huruf. Ini adalah huruf syarat. Yang kedua, ismun bittifak. Ya, semua sepakat kalau ini loh isim. Oke. Wanau utsalis, macam ketiga, harfun alal asoh. Harfun alal asoh di sini berarti ada khilaf. Ada khilaf antara ada yang mengatakan ini adalah huruf, ada yang mengatakan ini adalah isim. Tetapi yang paling sohih, yang paling asoh, ya, adalah harf. Yang paling benar adalah dia adalah huruf. Macam yang keempat, ya, ismun alal asoh. Juga ada perbedaan perselisihan. Tetapi yang paling sohih adalah isim. Dia adalah isim. Baik, kita akan ketahui apa saja itu harfun bittifaq, ismun bittifaq, harfun alal asoh, ismun alal asoh. Baik. Ini ya, artinya adapun bagian kedua yaitu yang menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama dinamakan fiil syart. Ini untuk majzum, ya, untuk awamil jawazimul mudhari'. Oke ya? Ya, ada namanya fiil syart dan ada yang namanya jawab syart. Baik, ada 4 jenis. Yang pertama huruf menurut kesepakatan, ya. Jadi ini mau nggak mau ini adalah huruf, nggak ada khilaf. Kemudian yang kedua isim menurut kesepakatan, ya. Yang ketiga huruf menurut pendapat yang paling sahih, berarti ada khilaf di situ.
Ism menurut pendapat yang paling sahih. Nomor 3 dan 4 ya ada khilaf, tetapi ya yang nomor 3 yang paling sahih itu adalah huruf, dan yang keempat yang paling sahih yaitu isim. Nah, untuk yang pembagian atau macam yang pertama, jenis yang pertama itu hanya ada satu huruf saja, yaitu in. In. Oke ya? Hmm. Yang pertama, bagian yang pertama tadi yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 6 huruf, semuanya huruf. Tetapi menjazmkan fi'il satu saja. Kalau in, ini sama huruf juga. Sepakat ini adalah huruf. In ini adalah huruf. Huruf syarat, ya kan? Tetapi in ini menjazmkan 2 fi'il. In ini menjazmkan 2 fi'il. Oke, makanya ini ya. Amman nau'ul awwalu fahuwa in wahdahu. Dah, yang jenis yang pertama itu satu huruf saja, yaitu in. Nahwu contohnya in tudzakir tanjah. Jika in itu artinya jika, ya. Tudzakir tanjah. Jika kamu belajar mudzakarah, ya, melakukan mudzakarah, tanjah. Nah, ini ada 2 fi'il setelah in, ya. In ini menjazmkan fi'il mudhari, tapi menjazmkan 2 fi'il. Ada fi'il yang pertama sesudah in, fi'il kedua sesudah fi'il yang pertama. Fi'il yang pertama sesudah in dinamakan fi'il syart. Oke, adapun fi'il yang kedua sesudah fi'il syart yaitu jawabus syart. Ya, insya Allah bisa difahami. Ada 2 fi'il, fi'il yang pertama fi'il syart, fi'il yang kedua jawabus syart. In tudzakir tanjah. Nah, kita kita ngomongin majzum nih. Normalnya majzumnya itu dengan sukun. Normalnya kalau majzum itu dengan sukun. Makanya di sini in tudzakir, ya. Tudzakir berarti bagaimana ngi'rabinya? Fi'il syart, fi'il mudhari majzum dengan sukun, ya, atau fi'il syart, fi'il mudhari dengan in dan alamat atau tanda jazmnya yaitu sukun. Boleh, ya. Tanjah. Nah, kita ngomongnya tanjah di sini, Eropinya bukan fi'il syart lagi, melainkan jawabus syart. Jawabus syart fi'il mudhari majzumnya dengan sukun. Boleh seperti itu. Insya Allah bisa difahami. Fa in, fa ini maka in ini merupakan harfun syart, huruf syart jazim, huruf syart jazim, maksudnya yang menjazmkan 2 fi'il. Bittifaqin nuhat, sesuai kesepakatan ahli ulama nahwu. An-nuhat di sini adalah ulama nahwu. Kadang kita mendengar istilah fuqaha, berarti ulama ahli fikih. An-nuhat berarti ulama ahli nahwu. Al-mufassir atau al-mufassirin berarti ulama ahli tafsir. Al-muhaddithin ulama ahli hadis dan lain sebagainya. Insyaallah bisa difahami. Yajzimu fi'lain yang bisa menjazmkan 2 fi'il. Al-awwalu fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Tadi sudah kita singgung, fi'il yang pertama adalah fi'il syart namanya, fi'il yang kedua adalah jawaban dari fi'il syarat tersebut. Kita bilangnya jawabus syart wa jazauhu. Ya, singkatnya jawabus syart saja. Oke, wa tudzakir. Nah, tudzakir di sini bagaimana i'rabinya? Fi'il mudhari, fi'lu syart majzum dengan in. Oke, wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, dia adalah fi'il mudhari, ya, namanya fi'il syart, tandanya majzum, keadaannya majzum. Majzumnya karena apa? Karena adanya in, bi itu sebab adanya in. Kemudian kalau keadaannya majzum, tanda jazmnya apa? Tanda alamah, tanda wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya yaitu sukun. Oke, sukun. Wa fa'iluhu, ketika ada fi'il, baik fi'il mudhari, fi'il madhi atau fi'il amr, itu pasti akan ada fa'il. Fa'il itu pelakunya. Ya, nggak mungkin ada fi'il nggak ada pelakunya, nggak mungkin, nggak ada fa'ilnya tuh nggak mungkin. Pasti ada fa'il karena termasuk rukun. Kalau jumlah fi'liyah itu rukunnya fi'il dan fa'il. Kedua rukun itu selalu ada. Nah, kalau sudah disebutkan fi'il mudhari, pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu domir. Domir itu adalah kata ganti. Wa fa'iluhu domir mustatir. Mustatir itu yang tersembunyi. Domirnya, kata gantinya itu tersembunyi. Wujuban takdiruhu anta. Ya,
Nah, di sini ada kata wujuban. Nanti insya Allah kita akan singgung domir mustatir itu dibagi menjadi dua. Domir mustatir dihukumi wajib atau kita bilang wujuban, atau domir mustatir dihukumi jawaz atau boleh. Nah, yang dihukumi wujub itu kalau misalnya fa'ilnya anta, kamu. Oke? Maka mau nggak mau ketika tudzakir, maka fa'ilnya itu anta. Oke? Berbeda kalau yuzakir. Yudhakir tuh huwa. Oke? Huwa. Nah, di sini yudhakir bisa kita bilang yudhakir fi'il domir mustatir jawazan. Bisa kita bilang yudhakir huwa. Atau bisa juga yudhakir Muhammadun. Fa'ilnya itu bisa disebut domir atau langsung juga Muhammad. Itu dibilangnya domir mustatir jawazan. Jadi yang mustatir tuh sembunyi, kata gantinya sembunyi, tetapi dihukumi jawaz. Karena huwanya bisa diganti dengan Muhammad. Oke, dengan Muhammad yudzakir huwa, yaitu maksudnya Muhammad atau yudzakir Muhammad. Oke. Nah, itu dinamakan nanti insya Allah kita akan bahas itu dinamakan dhamir mustatir jawazan. Adapun yang anta pasti wujub anta. Tudzakir, tudzakir maksudnya anta. Ya. Insya Allah lambat laun akan bisa difahami. Baik, watanjah fi'il mudhari jawab syart wa jazauhu. Nggak perlu disebut jazauhu, nggak masalah. Cukup fi'il mudhari jawab syart. Majzum bi'in. Sama-sama jazm dikarenakan adanya in. Oke, karena in adalah menjazmkan dua fi'il. Bedanya kalau yang pertama fi'il yang pertama kita bilangnya fi'il syart, yang kedua kita namakan jawabus syart. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Oke, itu adalah normalnya keadaan jazm yaitu sukun. Sama wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta jika kamu mudzakarah kamu berhasil. Kemudian nausani, macam kedua yaitu, nah, muttafaq ala annahu ism. Kalau yang macam pertama itu semua sepakat, ahli ulama nahu sepakat kalau itu adalah huruf. Kalau yang kedua ahli nahu sepakat kalau ini adalah isim. Ternyata isimnya banyak. Nah, yang kedua ini ada tis'atu asma. Ternyata ada 9 macam nama syarat, ya. 9 macam nama syarat. Apa saja? Wahia, apa saja itu? Yuk dihitung. Man, yang pertama man. Ya, artinya siapa saja? Ya man. Ini banyak sekali disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Man, ya. Banyak sekali man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ya. Man amila solihan. Hatta di dalam Quran juga banyak sekali dibilang man, ya, banyak sekali. Man merupakan salah satu dari adat jazm, ya, adat jazm, dan man termasuk isim sesuai kesepakatan ahli nahwu, dan man di sini menjazmkan dua fi'il. Man menjazmkan dua fi'il. Insya Allah bisa difahami. Wama, dan apa yang kedua? Ma, artinya, ya, apa, ya, apa namanya, ya, artinya apa, ya. Ma, wa ayu, wa ayu, ya, artinya di sini mana saja, wa ayu, wa mata, kapan saja, ayyana, di mana saja, atau jika bisa, aina, di mana, anna bisa bagaimana, haitsuma bagaimana juga, hampir-hampir sama-sama, ya, atau di mana saja, maaf, haitsuma di mana saja, kaifama bagaimana saja, ya. Ini artinya hampir sama-sama. Mat barang siapa atau siapa, ma apa, ya. Ayu yang mana, ya, ayu mana saja atau yang mana, mata kapan, ayana jika, aina di mana, ya, anna bagaimana, haitsuma di mana saja, kaifama bagaimana saja. Kita akan apa namanya lebih memahami dengan adanya contoh. Contohnya di sini, ingat tadi ada 9, ya, dan semuanya adalah isim bukan huruf. Semuanya adalah isim bukan huruf. Contohnya man, qauluka
Man yukrim jarohu yuhmad. Man yukrim. Lihat man siapa, barang siapa atau siapa saja. Yukrim yang memuliakan. Jarohu yuhmad. Baik, mohon Mbak Risma. Mbak Risma mau Iya, Mbak. ya. Di sini man yukrim jarohu yuhmad. Artinya barang siapa, siapa saja yang memuliakan jarohu. Jarohu itu adalah tetangganya, tetangga jar, tetangganya. Hu merujuk domir hu di Hmm. sini merujuk ke man. Yuhmad maka dia akan mulia. Yuhmad atau dipuji. Baik. Mana yang termasuk ada tu syarat? Eh, fiil yang syaratnya itu ya, Mbak ya. Nggak ada tu syarat. Fiil Adat. syarat Ada tuh syaratnya mana? Adat itu man, ya man, ya. Adat tuh man. maksudnya yang menjazmkan man. Oke. Iya menjadikan ya. Oke, sekarang man isim atau fi'il? Isim atau huruf, maaf. Fi'il syarat atau isim syarat? Huruf syarat atau isim Isim syarat, syarat, maaf. Ya, isim isim syarat, Mbak. syarat. Baik. Syarat. Menjazmkan dua fi'il atau satu fi'il untuk man? Dua fiil, Mbak. Dua fi'il. Fi'il yang pertama mana? Yukrim, yang Oke, kedua fi'il yang yuhmad. kedua. Yuhmad. Oke, fi'il yang pertama dinamakan, yukrim ini dinamakan. Eh, fiil syarat, Oke, fi'il fiil syarat. syarat. Oke, fi'il Yang yang kedua kedua itu, dinamakan yang kedua jawabus syarat. jawab syarat ahsanti. Yukrim di Eropa, maaf, gimana? Yukrim, fiil mudore, Fi'il eh, syarat, fi'il fiil mudhari syarat, begitu. Fi'il syarat, fi'il mudhari. fiil Baik. syarat, fiil syarat, fiil mudore, majzum dengan man Man, dan oke. tanda jazmnya Sukun. sukun. Ahsanti, kalau yuhmat Dan bagaimana? failnya juga nggak? Ya, Oh, yuhmad. Eh, kalau yang yuhmad, fiil mudore, jawabus syarat, dan nanti. sebagai balasannya gitu ya, Mbak ya? Iya, atau Segitu jawab nggak? syarat gitu aja, nggak usah Oh, nggak balas-balasan sih. lagi. Iya, fi'il mudhari Fiil mudore, atau jawabus jawab syarat, syarat, fi'il mudhari, oke. jawabus syarat, fiil mudore, dengan majzum Iya, dengan in dan dengan tanda man, jazmnya bukan dengan in, dengan man. astagfirullah, Iya, dengan man apa Mbak? iya nggak apa-apa. Jawabus syarat fiil mudore, dengan majzum dengan man dan tanda jazmnya sukun. Ahsanti. Ya, seperti itu ya. Ahsanti. Nah, jarau sendiri maf'ul bihi. Kita lagi bahas dua fi'il dulu. Oke ya. Sekarang waman yudzakir yanjah. Sama saja tadi ya. Man itu adalah adatus syart. Dia adalah isim syart yang menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama yudzakir, fi'il yang kedua yanjah. Fi'il yang pertama fi'il syart, yang fi'il yang kedua adalah jawabus syart. Semuanya majzum dengan sukun. Majzum dengan adanya man dan tanda jazmnya yaitu sukun. Kemudian contohnya lagi yaitu firman Allah Ta'ala فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Oke. Mbak Nani, boleh? Mbak. Halo Mbak Nani? Ya, Ya. Faman ya'mal ya. Fa maka kita nggak ngomongin fa dulu, kita ngomongin man ya. Fa man siapa yang berbuat mithqala dzarrah ya, sebesar apa namanya atau sebesar biji ya kan? Sebesar biji saja kebaikan khairan, sebesar biji saja kebaikan ya rohu, maka dia akan melihatnya ya nanti di hari kiamat nanti. Oke. Di sini mana yang ada tuh syarat eh, ada ada tulisannya man, man, termasuk isim atau huruf syarat? isim, Isim, oke? isim Oke. Kemudian yang menjazmkan dua fiil atau satu fiil? dua fiil, Dua fiil. ya'man, Fiil yang pertama ya'mal, fiil yang kedua yaroh ya Mbak Vina, apa? yaroh, Oke, yaro. Hunya nggak usah, yaro. Oke. Fiil yang pertama dinamakan fiil mudore, ya fiil mudhore fi, apa? eh, ininya ya Mbak, fiil sar, Ya, fiil fiil mudore, syart. Fiil mudhore, fiil syart. Oke, di Eropa sekalian, fiil mudhore atau fiil syart, fiil mudhore. fiil sar, fiil mudore, keadaannya majzum karena Iya. adanya
Man, tanda majzumnya ahsanti, ya'mal. Oke, mithqala dzarratin khairon. Nah, tadi Mbak Nani bilang yang fiil yang kedua yaroh itu betul. Oke, dia termasuk apa? Dinamakan apa fiil yang kedua? jawab 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 Jawabus syar syart di Arab ya. Jawabus syart. busat fiil mudore Oke. keadaannya majzuman Majzum tanda dengan adanya man. Oke, dan tanda jazmnya sukun. sukun dari mana ini? Ya roh. Ini Roh. apa namanya? Oh, fathah Rafina. Nggak ada. Jazm nggak mungkin dengan fathah. Oke. Jadi Kita kembali lagi ke tanda jazm untuk fi'il mudhari. Kalau nggak sukun, ya hadf harf illah. Dihapus huruf illahnya atau hadfun nun. Hadfun nun itu kalau dia af'al khamsah. Ya roh ini kan bukan af'al khamsah. Cuma karena dia merupakan huruf mu'tal, ya, ada enggak fi'il mu'tal, ya ro ada ya yang enggak ada titiknya itu, ada namanya alif ini, harf ilahnya alif. Ya ro sebenarnya gitu. Ya ro. Oke? Tetapi karena dia keadaannya majzum, maka huruf ilahnya hilang. Maka bagaimana mengiropinya? Jawab syart fi'il mudhari majzum dengan adanya man dan tanda jazmnya hadf harf illah. Hadf harf illah. Bisa difahami ya? Jadi insya mustahil majzum itu dengan fathah, mustahil. Oke, kalau mansub ya. Oke ya. Tetapi Allah. kalau majzum tidak. Bisa difahami Mbak Nani? Allah Mbak Vina. Ya, syukur. Jazakillah khair. Wa iya, jazakallah khair. Wa misal ma sekarang ma ya contohnya ma ini juga termasuk isim syart, oke? Seperti contohnya ma tasna tujzabih. Ma apa yang kamu perbuat ya? Apa saja yang kamu perbuat tujzabih, maka ada balasannya ya. Maka ada balasannya. Baik. Mbak Sari oke, mau? Ya, boleh Mbak Tina coba. Oke. Ma tasna tujzabih, mana ada tuh syarat? Kalau saya bilang ada tuh syarat. Ma. Oke. Tujzam di menjazmkan ada tuh syarat di sini menjazmkan dua fiil atau satu fiil. Satu fiil. Loh, ini lagi ngomongin dua fiil. Ya, dua fiil. Berarti dua fiil. Satu fiil udah selesai. Oke, kita lagi ngomongin dua fiil. Ini saya bertanya aja pengen ngetes di. Baik. Ma tasna tujzabih. Oke, ma ini apa? Ada syarat. Iya, ada tuh syarat. Oke, ma. Kemudian yang fiil yang pertama mana? Tasna. Tasna. Dinamakan fiil yang pertama dinamakan apa? Fiil syarat. Fiil Fiil syart. mudhari syarat. Oke, fiil syart, fiil mudhari di Eropa sekalian majzum dengan Fiil syarat, fiil mudhari majzum dengan adanya ma karena dan tanda jazmnya sukun. sukun. Asanti. Sekarang fiil yang kedua, ma tasna tujzabih. Mana fiil keduanya? Sama kayak Mbak Nani tadi ya. Tujzabih ini. Iya, Fiil tujza. tujza. Oke, fiil keduanya tujza. Coba di Eropa. Iya, iya. Coba di Fiil Eropa. mudhari Oke, jawabu syarat oke. Bilangnya jawab syart dulu. majzum Jawab syart fi'il mudhari majzum dengan adanya ma dan tanda jazmnya apa? yang tidak berpakaian itu boleh ya harf harf itu ya Ya, harf 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 ilah. illah. Karena seharusnya tujza ada ya gininya, ada alifnya. Alifnya itu alif ya gitu ya. Ya yang nggak ada titik itu dinamakan alif. Tujza. Oke, karena majzum maka huruf alifnya di situ dihilangkan. Oke ya, Mbak Saria, insya Allah bisa difahami ya. Baik, terima kasih. Wa ma taqra tastafid minhu, dan apa saja yang kamu baca tastafid minhu, kamu akan mengambil faidahnya. Tastafid minhu ini juga ma ada tuh syarat, dia termasuk isim syarat.
Takro yang menjazmkan dua fiil. Fiil yang pertama takro yaitu fiil syart, fiil mudhari majzum dengan adanya ma dan tanda jazmnya yaitu sukun. Tastafid jawab syart fiil mudhari majzum dengan ma dan tanda jazmnya yaitu sukun. Insyaallah mudah. Wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Ini PR ya, yang ini ya. Wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. PR. Oke. Ditulis PR-nya yang pertama ini. Wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Ya, sebutkan mana yang ada tuh syarat. Kemudian fiilnya. Dua fiilnya. Fiil yang pertama mana. Dinamakan apa dan di Eropi. Fiil yang kedua mana dan juga namanya apa dan juga di Eropi. Wa mithalu ayyi qauluka ayyi kitabin taqra tastafid minhu. Kitab mana saja loh, kitab yang mana saja, apa saja, kitab apa saja atau mana saja nggak apa-apa, kitab apa saja. Ayya kitabin taqra tastafid minhu. Oke, kitab apa saja loh yang kamu baca, tastafid minhu. Ini juga PR-nya ya, satu, dua. Oke ya, ayya di sini yang mana saja atau yang apa saja. Oke. Kemudian wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini Allah Ta'ala yang berfirman. Dengan apa saja. Ayya itu juga artinya yang mana saja atau yang dengan mana saja. Dengan mana saja. Kamu berdoa. Ya. Falahul asmaul husna. Maka Allah itu mempunyai asmaul husna. Nama-nama yang baik yang kita ketahui ada 99. Jadi maksudnya di sini. Oke, ketika kita berdoa, kita bisa memanggil Allah dengan kata ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Ghafur, ya, dengan asma-asmaul husna. Oke, cuma Allah wallahu alam di sini fiilnya hanya ada satu di sini, falahul asmaul husna. Jadi untuk yang kedua jawab syarat di sini ya, yang saya ketahui tidak harus dengan fiil. Tidak harus dengan fiil. Ala kulli hal kita skip dulu yang wa ayyamma tad'u falahul asmaul husna ya. Kemudian yang misal selanjutnya mata artinya kapanpun atau bisa ketika. Oke. Kapanpun itu atau ketika ya, ketika bisa, ketika lebih oke. Mata taltafits ila wajibik tanal ridho rabbik. Ketika kamu fokus atau memberikan perhatian kepada kewajibanmu, ya, seperti kewajiban yang fardu, yang sholat, kewajiban kita sebagai pelajar, kewajiban kita sebagai pegawai, kewajiban kita sebagai orang tua, ya kan? Tanal ridho rabbik, maka kamu akan mendapatkan ridho rabbik, ya, mendapatkan ridho dari Tuhan, Tuhan. Ya, ini juga PR. Jadi sudah 3 ya PR-nya ya. Tadi ya tolong di apa namanya? Ya ya nak, tolong di apa namanya? Dikasih nomor. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Ini yang ketiga. Mata taltafits ila wajibik tanal ridho rabbik. Insya Allah bisa difahami. Ini yang syair kita skip dulu. Asyair tuh puisi. Kita skip dulu. Wa mithal ayyana qauluka ayyana talqani ukrimka. Ya. Kapanpun kamu menjumpai aku, ayyana bisa kapanpun kamu menjumpaiku, ukrimka. Aku akan memuliakanmu. Talqoni, talqo. Ya. Di sini talqo itu fi'il mudhari atau fi'il syart fi'il mudhari majzum dengan hadf harf illah ya, tanda jazmnya yaitu hadf harf illah. Ukrimka, ukrim fi'il mudhari majzum dengan sukun ya, dia adalah jawab syart fi'il mudhari majzum dengan ayyana ya, dan tanda jazmnya yaitu sukun. Ainama dimanapun, ainama artinya dimanapun, tatawajjah kemanapun atau dimanapun kamu itu pergi atau berarah atau pergilah, talqo sodiqon ya, kamu akan mendapati teman. Talqo mendapati, talqo sodiqon. Talqo di sini tata wajah fiil yang pertama dia majzum dengan sukun. Talqo fiil yang kedua disebut dengan jawab syart majzum dengan hadf harf illah. Seharusnya talqo, aslinya talqo, karena keadaannya majzum maka harf ilahnya dihilangkan. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Ini juga qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala. Ini juga ada dua fi'il.
Wa aina ma takunu yudrikkumul maut. Ya, tadi sudah 3 PR-nya sudah ada 3 ya. Yang keempat aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Yang kelima aina ma takunu yudrikkumul maut. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Oke, kemanapun kamu berada, dimanapun kamu berada, yudrikkumul maut, maka kematian pasti menghampirimu. Ala kulihal. Kemudian termasuk yang isim, isim syarat haitsuma. Haitsuma artinya di mana saja atau bisa kapan saja ya. Bagaimanapun haitsuma. Oke, tastaqim dimanapun atau bagaimanapun dimanapun ya, dimanapun kamu berada terus kamu tastaqim, kamu bisa istiqomah. Yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah akan menakdirkanmu, ya kan, najah, yaitu keberhasilan karena adanya istiqomah itu. Berhasil di sini ya, tidak harus berhasil di dunia saja, yaitu di akhirat maksudnya ketika kita bisa beristiqomah, apalagi bisa istiqomah di dalam iman, keimanan, ya, insya Allah ya, dengan izin Allah kita akan berhasil di akhirat nanti. Wa mithal kaifama takun al ummatu yakunil wulatu. Ini juga ada 2 fi'il karena ada kaifama. Kaifama di sini adalah isim. Oke, isim syart. Fi'il yang pertama adalah fi'il syart takun. Oke, fi'il yang kedua yakun. Tapi ini kok kasroh Mbak Vina? Nah, di sini ketika kita baca yakunil wulatu, tapi sebenarnya dia i'rabnya adalah sukun, yakun. Oke, tetapi ketika kita membaca kita teruskan yakunil wulatu. Ya, seperti kaifa mata kunil umah, takun yang pertama juga sebenarnya kalau kita baca kita teruskan takunil, ya. Tetapi i'rabnya tetap dia sukun. Baik takun atau yakun, dua-duanya itu adalah sukun. Takun fi'il syart, yakun yang kedua jawabus syart. Kaifa ma takun niyatuka yakun thawabullahi lak. Bagaimanapun takun niyatuka, bagaimanapun niatmu itu, yakun thawabullahi laka. Ya, ya seperti itulah pahala Allah buat kamu. Oke ya. Ini juga ada takun, ada yakun. Oke. Kemudian ditambah juga yang dari 9 tadi, ditambah satu lagi yaitu ida. Ida di sini artinya seperti in, jika. Ya, jika. Ya, kalau di jumlah totalnya berarti 10 ya. Ya, kalau ida nggak masuk ya, apa 9. Kalau ditambah lagi ya berarti 10. Ida. Oke, artinya juga jika. Ya, baik. Mungkin sampai situ dulu. Ya, ini aneh terjemahannya. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami untuk jawazim al-mudhari'. Bab selanjutnya apa ini ya? Ada dil marfu'at wa amsal. Oh, udah selesai berarti. Jawazim al-mudhari' sudah selesai. 2 pertemuan saja, ya. Ala kulli hal, ya, inti dari jawazimul mudhari' adalah amil-amil yang dapat menjazmkan fi'il mudhari' dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama, bagian yang menjazmkan satu fi'il saja dan kesemuanya adalah huruf yang berjumlah 6. Oke. Kemudian yang bagian yang kedua, amil yang dapat menjazmkan 2 fi'il dan ternyata dibagi menjadi 4, ya. Dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama, semua sepakat dia adalah huruf. Yang kedua, semua sepakat dia adalah isim. Dan yang ketiga, enggak semua sepakat, yang paling sahih adalah dia huruf. Dan yang keempat, ya, yang paling sahih dia adalah isim. Al-awwal, an-naw'atsani. Baik. Yang di sini an-naw'atsalis di mana ini? Nah, maaf ini masih sedikit aja. Ini wa amman naw'atsalis nih yang di sini nih. Halaman halaman 123 yang atas itu wa amman naw'atsalis nih ya, yang jenis yang ketiga tadi kan diperselisihkan. Ya kan, apakah itu adalah isim atau huruf? Tetapi yang paling sahih dia adalah huruf, yaitu izma. Ini izma artinya jika. Izma. Jadi jika itu bisa in
bisa idza, bisa idma. Oke ya, huruf. Dan yang bagian yang ketiga, keempat diperselisihkan juga apakah itu isim atau huruf. Dan yang paling sahih adalah isim. Ada satu huruf juga yaitu mahma. Mahma artinya mahma artinya setiap kali. Ya, setiap kali. Ini contohnya seperti firman Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatil litasharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Ya, seperti apa saja atau setiap kali, ya. Jadi di sini mereka ini kaum Firaun, ya, mahma. Kaum Firaun berkata kepada Nabi Musa, ya, mahma, ya, bukti apapun. Mahma itu apapun itu, ya, apapun itu. Maksudnya di sini adalah bukti apapun itu yang kamu datangkan kepada kita, yang kamu datangkan kepada kita, ya, apa namanya, yang berupa apa namanya di sini, bukti apapun yang engkau eh, datangkan kepada kami, ya, untuk menyihir kami, ya. Litas harona, ayah di sini, ayah ini bukti, mahma itu apapun, ya, maaf, mahma itu artinya apapun. Apapun itu yang kamu datangkan kepada kami berupa bukti untuk menyihir kami, ya, mereka kan mengira Nabi Musa atau yang Nabi Muhammad kita adalah seorang penyihir, ya kan? Jadi di sini Nabi Musa dikira penyihir sama mereka. Jadi mereka bilangnya apapun itu yang kamu datangkan kepada kami berupa bukti untuk menyihir kami, ya, dengan sihir yang kamu datangkan itu, fama nahnu laka bimu'minin. Maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Nah, mahma di sini, ya, yang kita lagi bahas adalah mahma. Mahma di sini adalah adatus syarat yang berupa isim, ya, menurut pendapat yang sahih berupa isim, dia dia menjazmkan dua fiil, ya, ala kulihal, tetapi di sini fiil yang kedua tidak disebutkan, ya. Yang fiil yang pertama ta'tina min ayatin litashharona biha fama nahnu laka bimu'minin. Jadi yang saya tahu di sini ada tuh syarat, ya. Memang ada fiil syarat, ada jawab syarat. Fiil syarat, ya, memang dia fiil mudhari, berupa fiil mudhari. Tetapi yang untuk jawab syarat bisa berupa fiil, bisa berupa jumlah fi'liyah, atau bisa berupa jumlah apa namanya, ismiyah, ya, wallahu taala alam, ya. Ala kulihal ada fiil syarat, ada juga jawab syarat, ya. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita, mohon apa, dikerjakan PR yang tadi saya sebutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa dimurojaah lagi. Bila ada pertanyaan bisa di WhatsApp ke saya. Jazakumullah khair. Mohon maaf bila ada salah kata. Insya Allah kita lanjutkan dua pekan lagi. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah.